Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Gusmar. Beliau menjelaskan tentang Rizik Syihab, bagaimana kondisi dan keadaannya pada saat ini. Kita tonton bersama-sama saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kita simak, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang bertanya tentang Habib Rizik Syihab atau Muhammad Rizik Syihab. Betul. Kan beberapa waktu yang lalu dia pergi umroh ya, pasca menebar provokasi agar umat Islam di Jakarta menyimpan arang golok celurit. Betul. Dan agar dikeluarkan kalau nanti ada demo pembela Jokowi. Betul. Nah, sehari setelah itu pergi ke umroh katanya. Nah, setelah itu entah kemana, seperti ditelan bumi ya. Tidak ada kabarnya, tidak ada suaranya, tidak kelihatan cuap-cuap sebagaimana yang dulu ya. Kan dulu kan katanya pergi umroh sampai setahun lebih gitu ya. 3 tahun lebih tepatnya ya. Dari sana kerap mengirimkan video provokasi sebagaimana biasa. Tapi kali ini pasca pergi dengan alasan yang sama umroh, tidak juga terdengar provokasinya, tidak terdengar kabarnya. Apakah betul-betul umroh ataukah lagi di mana? Apakah sudah pulang atau belum? Tapi sepertinya sih belum. Betul. Tidak ada kabarnya, nggak tahu seperti apa kondisinya hari ini. Betulkah umroh ataukah ada alasan yang lain? Kalau perkiraan saya sih ada alasan yang lain. Jadi mungkin demi mengamankan situasi dan kondisi bangsa ini diminta pergi oleh seseorang, terutama terkait dengan pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober kemarin. Siapa yang merintah pergi, walau alam bisawab. Tetapi saya kira itu hal yang sangat mungkin, sangat wajar, karena Rizik Syihab kan punya banyak kartu as. Punya banyak kartu as kasus di kepolisian yang seandainya dipaksa untuk diungkap ya sangat mudah. Karena kasusnya masuk itu banyak banget, belum diproses sampai hari ini. Jadi mungkin karena kembali tidak terkendali ucapannya, provokasinya membahayakan keutuhan bangsa dan negara, apalagi menjelang pelantikan presiden kemarin, kemudian ada yang minta untuk pergi aja, meninggalkan Indonesia agar selamat demi keamanan semuanya. Mungkin, mungkin kalau feeling saya sih begitu, sama seperti dulu lah ya. Sama seperti itu, feeling saya begitu. Ya kondisinya hari ini seperti apa, walau alam, karena tidak ada kabar, tidak ada informasi apapun tentang Rizik Syihab di sana, di tempatnya siapa, umroh sampai hampir sebulan lebih belum pulang. Lebih dari sebulan. Al-Kaburi jilid 2 ini kayaknya. Apakah sehat ataukah tidak, aktivitasnya ngapain di sana tidak terpantau sampai detik ini. Dan yang jelas bahwa saudara Rizik Syihab dalam pantauan kita semuanya, karena provokasinya kerap kali berbahaya bagi bangsa dan negara. Ya, kita patut bersyukur dengan statement tegas Pak Prabowo Subianto beberapa hari kemarin. Beliau mengatakan bahwa tidak akan membiarkan orang-orang yang suka menebar kebencian, suka adu domba, suka munafik gitu ya.
Munafik itu antara perkataan dan perbuatan tidak sama gitu. Ngomongnya A tapi perbuatannya Z gitu. Pak Prabowo kemarin telah tegas sekali kan, menginstruksikan kepada semuanya saja untuk bersatu. Tidak perlu balas dendam politik terus-teruskan, tidak perlu untuk saling caci maki. Dan kalau Rizik Syihab nanti pasca kepulangannya masih tetap saja mengumbar provokasi, membenturkan banyak pihak, ya tinggal tunggu saja waktunya, karena ini bukan pemerintahnya Pak Jokowi yang begitu lembut, begitu halus dihina, tapi ini pemerintahnya Pak Prabowo yang tidak lain adalah mantan Danjen Kopassus ya, mantan komandan perang yang tentu saja stylenya berbeda. Komandan perang tentu saja berbeda lah caranya menaklukkan musuh. Kalau tokoh kayak Pak Jokowi ya, kalau di perwayangan ini misal Kresna gitu ya, yang suka sabar berpanjang-panjang untuk bermanuver, walaupun pada akhirnya juga musuhnya kalah ya. Tapi tentu saja berbeda dengan karakternya Pak Prabowo yang kepala dewa lah ya. Betul. Atau berkudara gitu ya, yang tanpa banyak babi bu, tanpa banyak basa-basi, kalau dianggap membahayakan bangsa dan negara ya tendangan begitu. Benar. Saya berharap begitu kepada Pak Prabowo, khususnya terkait dengan musuh-musuh bangsa lah. Musuh-musuh bangsa hari ini diantaranya kelompok-kelompok penebar hoax, penebar ujaran kebencian seperti itu, yang menjadi musuh persatuan, mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Itu musuh kita hari ini. Dari kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, kaum teroris, dan juga koruptor. Ya, koruptor musuh kita juga. Jadi jangan dibandingkan antara koruptor dengan kelompok radikal. Dua-duanya sama berbahaya bagi bangsa dan negara. Koruptor menggerogoti kekayaan negara. Kalau kelompok intoleran, kelompok radikal merusak negara. Benar. Jadi sama berbahayanya dan sama-sama musuh bangsa, sama-sama sampah peradaban di Nusantara ini yang harus dilawan. Harus kita lawan. Jadi karena dia mengatakan tuh kelompok radikal kalau ditangkap tuh kita tidak korupsi. Mengapa koruptor tidak ditangkap? Benar. Begitu. Koruptor juga ditangkap, kelompok radikal juga harus ditangkap. Benar. Emang yang namanya kejahatan kepada negara cuma korupsi. Ya. Perilaku intoleransi, pelaku radikal, kelompok teroris yang suka memecah belah persatuan, memecah belah Bhinneka Tunggal Ika, itu juga musuh bangsa dan selama ini belum tertangani dengan baik. Ya, selama ini belum tertangani dengan baik karena ideologi mereka masih bebas dibiarkan oleh negara. Belum ada aturan yang jelas bagaimana ideologi radikal yang bersumber dari ajaran Salafi Wahabi ini masih dibiarkan, belum ada sanksi tegas. Orang menyebarkan khilafah sampai hari ini masih belum ditangkap. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini hal ini bisa diselesaikan. Demi apa? Ya demi bangsa dan negara. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa bangsa dan negara ini harus dibangun atas landasan adat istiadat dan adab di Nusantara yang santun, yang baik, tidak suka caci maki, ya itu harus diberantas Pak, harus dilawan. Karena ideologi mereka itulah yang kemudian menjadi sumber penyebaran ajaran radikal, menjadi sumber caci maki mengatasnamakan agama. Benar. Jadi ibarat kita menanam bunga di pot bunga kita, sebanyak apapun kita kasih pupuk, sesering apapun kita sirami, kalau benalunya tidak dibersihkan, ya tidak maksimal tumbuhnya bunga itu. Maka agar maksimal, kampanye promosi toleransi, moderasi beragama, Bhinneka Tunggal Ika yang kita ibaratkan pupuk dan air itu kita maksimalkan. Tapi bersama dengan itu, kelompok Salafi Wahabi, kelompok intoleran, kelompok radikal juga harus dibabat, harus diberantas, kena hukum sanksi yang tegas. Baru bisa apa yang kita inginkan, menumbuhkan tanaman Bhinneka Tunggal Ika, tanaman bunga yang indah di pot kita baru bisa terwujud. Tapi kalau rumput-rumputnya dibiarkan, benalunya dibiarkan, ya tiap hari kita sirami, kita pupuk, ya percuma saja.
Yang tumbuh bisa jadi malah benalunya, betul, rumputnya, bukan bunganya. Yang subur malah rumputnya dan benalunya, kasih air, kasih pupuk tiap hari. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi saudara ya, itu dari Gusmar, channel KBN Nusantara saudara. Beliau ya menjelaskan bagaimana kronologi Rizik Syihab itu sampai hari ini belum pulang dari umrohnya, hampir sebulan lebih. Jangan-jangan mau nyaingin umroh yang zaman dulu lagi. Rizik Syihab ini kan setelah menebar provokasi, menebar ujaran kebencian, mengadu domba umat, menghina sana sini, ya. Bahkan katanya umat Islam yang ada di Jakarta suruh ngasah golok, suruh ngasah pedang, suruh ngasah arit, suruh ngasah celurit, katanya suruh ngasah bedog, segala rupa lah disebutin lah, ya, sama Rizik Syihab. Intinya ingin mengadu domba lah, ingin membentur-benturkan umat. Setelah itu, setelah dia tebar provokasi, ya, setelah dia tebar hinaan, umat menjadi panas, saudara. Dia kabur ke Arab Saudi dan tidak tahu apa kabarnya sampai hari ini. Dia kabur ke Arab Saudi tidak pulang-pulang, saudara, sampai saat ini. Terus bagaimana pandangan kalian? Hah? Terus yang Al-Kaburi siapa ini, saudara, sebenarnya ini? Kalau orang yang gentle, setelah dia provokasi, ya sudah, dia tetap di Indonesia ini membuktikan ucapannya. Ini kan setelah dia provokasi, dia pergi ke luar negeri, ke Arab Saudi, tanpa bisa membuktikan apa yang dia ucapkan, saudara. Ya. Sedangkan kita tahu, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak seperti Bapak Joko Widodo, saudara. Kita tahu. Bapak Joko Widodo itu, benar kata Gusmar tadi, kalau diibaratkan di pewayangan, beliau seperti Krishna lah ya, yang selalu sabar, tapi ujung-ujungnya menang juga. Kalau karakteristik ya Bapak Prabowo Subianto, kalau diibaratkan pewayangan itu benar seperti Warakudara atau seperti Baladewa yang tanpa teding aling-aling, tanpa basa-basi. Kalau sekiranya ya ingin mengacaukan negara Republik Indonesia ini, saudara, atau ingin membuat masalah di negara kesatuan Republik Indonesia ini, atau ingin mengadu domba umat, atau ingin memecah belah umat, atau ingin membentur-benturkan umat, saudara, pasti ditendang sama Bapak Prabowo Subianto. Kita semua tahu lah basicnya Bapak Prabowo itu, beliau dari mana, bagaimana cara beliau dulu memimpin selama beliau di militer, seperti apa kinerjanya kita tahu, saudara. Bapak Prabowo itu, ya. Terus tanggapan saya seperti apa? Bapak Prabowo menginginkan Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, ingin supaya masyarakatnya rukun, ingin supaya negara ini aman, damai, tentram, saudara. Ya orang-orang seperti yang tukang radikal, orang-orang tukang korupsi, orang-orang yang mengatasnamakan agama, tapi ternyata dia teroris, saudara, ya harus dibumi hanguskan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bila perlu, gak usah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, orang-orang seperti itu. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan agama tapi ujung-ujungnya radikal. Banyak. Iya toh? Ya kita kan tahu ada orang yang mengatasnamakan agama ujung-ujungnya radikal. Terus ada orang juga yang mengatasnamakan agama ujung-ujungnya dia tuh ternyata seorang teroris. Ya. Terus ada juga ya orang yang sesuci ternyata dia ujung-ujungnya korupsi. Banyak. Jadi bukan cuma korupsi saja yang harus diberantas, bukan cuma radikal saja yang harus diberantas, bukan cuma teroris saja yang diberantas. Kalau semuanya diberantas, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia akan aman, akan damai, akan tentram, saudara, ya, dan tidak akan terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika akan tetap rukun, saudara, sampai kapanpun. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.